Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan calon penghuni surga. Tembok ratapan dalam bahasa Ibrani disebut kotel atau Hakotel Hamma Arafi. Adalah situs suci bagi umat Yahudi yang terletak di kota tua Yerusalem. Tembok ini adalah sisa dari tembok penahan kompleks Bait Suci kedua yang dihancurkan oleh Kekaisaran Romawi pada tahun 70 Masehi. Meskipun Bait Suci sudah tidak ada, tembok ratapan tetap menjadi tempat yang sangat penting dan dihormati dalam tradisi Yahudi. Umat Yahudi datang ke tembok ratapan untuk berdoa dan meratapi kehancuran Bait Suci serta berbagai penderitaan yang dialami sepanjang sejarah. Banyak orang yang memasukkan kertas berisi doa atau permohonan ke dalam celah-celah batu tembok ini, sebuah tradisi yang telah berlangsung lama. Tembok ratapan juga menjadi simbol penting perdamaian dan harapan di tengah-tengah konflik yang berlangsung di kawasan tersebut. Lokasinya dekat dengan berbagai situs keagamaan penting lain, termasuk Masjid Al-Aqsa dan Kubah Batu, menjadikan tempat ini pusat ziarah yang penting bagi banyak agama. Tembok ratapan adalah situs paling suci yang diakses oleh umat Yahudi untuk berdoa. Tempat ini memiliki makna spiritual yang mendalam karena dianggap sebagai satu-satunya sisa dari Bait Suci kedua, yang dahulu merupakan pusat peribadahan dan persembahan bagi Tuhan. Meski Bait Suci telah dihancurkan, tembok ratapan masih berdiri dan umat Yahudi menganggapnya sebagai penghubung yang dekat dengan Tuhan. Berdoa di tembok ratapan dianggap istimewa karena lokasinya yang dekat dengan tempat di mana ruang paling suci dari Bait Suci, yang dikenal sebagai Holy of Holies, ruang Maha Kudus. Oleh karena itu, umat Yahudi dari seluruh dunia datang ke tembok ratapan untuk memanjatkan doa-doa mereka, termasuk permohonan pribadi, doa syukur, dan doa bagi perdamaian. Salah satu tradisi yang terkenal di tembok ratapan adalah memasukkan potongan kertas kecil berisi doa atau permohonan ke dalam celah-celah batu tembok. Praktik ini mencerminkan keyakinan bahwa doa-doa yang diletakkan di sana akan sampai ke Tuhan. Baik pria maupun wanita dapat berdoa di tembok ratapan, meskipun mereka dipisahkan oleh dinding partisi yang memisahkan area doa pria dan wanita. Bagi banyak orang Yahudi, tembok ratapan juga menjadi tempat untuk merenungkan sejarah bangsa Yahudi, terutama kehancuran Bait Suci, serta untuk mengungkapkan harapan akan perdamaian dan pembaruan spiritual di masa depan. Tembok ratapan menyimpan misteri yang menarik minat para sejarawan dan arkeolog. Salah satu pertanyaan yang belum terpecahkan hingga saat ini adalah bagaimana bangunan ini dapat bertahan begitu lama dan tetap kokoh meskipun telah mengalami serangkaian gempa bumi dan konflik bersenjata. Sejumlah teori tentang teknik konstruksi yang brilian dan penggunaan bahan-bahan yang tahan lama telah diajukan. Namun, seiring teknologi arkeolog semakin maju, para peneliti masih berusaha mengungkap rahasia konstruksi tembok ratapan. Sejarah tembok ratapan sebagian besar didokumentasikan melalui tulisan sejarawan kuno dan catatan sejarah agama. Namun, penemuan-penemuan arkeolog modern juga telah memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman kita tentang sejarah momen ini. Banyak artefak yang ditemukan di sekitar tembok ratapan telah membantu menggambarkan kehidupan masyarakat pada masa lalu, termasuk kehidupan sehari-hari, kegiatan keagamaan, dan konflik politik yang mempengaruhi wilayah tersebut. Hingga saat ini, tembok ratapan tetap menjadi destinasi wisata yang sangat populer.
Jutaan orang setiap tahunnya mengunjungi situs ini untuk merenung, berdoa, dan menghargai nilai sejarah dan spiritualnya. Tembok Ratapan juga menjadi saksi perjumpaan lintas budaya, karena tempat ini memiliki makna penting bagi umat agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Dalam menelusuri jejak perjalanan Tembok Ratapan, kita tidak hanya menyelami sejarah kuno, tetapi juga menyaksikan bagaimana monumen ini terus berperan dalam merajut keterkaitan antara masa lalu, masa kini, dan juga masa depan. Tembok Ratapan tetap menjadi simbol keberanian, ketahanan, dan spiritualitas. Melalui misteri dan sejarahnya yang panjang, Tembok Ratapan memberikan penghormatan kepada perjalanan manusia dan kisah-kisah yang telah membentuk dunia kita. Sebagai monumen bersejarah, Tembok Ratapan terus memberikan inspirasi dan rasa kagum terhadap keajaiban konstruksi dan keterlibatan manusia dalam mengabadikan warisan sejarah. Tembok Ratapan adalah bangunan suci yang sakral bagi umat Yahudi. Lokasi tembok ini terletak di Yerusalem, tepatnya di dekat area Masjid Al-Aqsa. Untuk memasuki Tembok Ratapan, pengunjung harus masuk melalui area Masjid Al-Aqsa. Di sepanjang lorong menuju Masjid Al-Aqsa, pengunjung dapat melihat umat Yahudi tengah berdoa dengan tangan menyentuh dinding Tembok Harapan. Tembok Ratapan dianggap sebagai bangunan yang suci karena bangunan tersebut merupakan sisa-sisa dari dinding Bait Suci Yerusalem yang dibangun oleh Raja Israel, yaitu Herodes. Dilansir situs Britannica.com, sebelum dikenal sebagai Tembok Ratapan, bangunan ini awalnya adalah bagian dari Bait Suci. Bait Suci merupakan bangunan tempat penyimpanan tabut perjanjian berisi 10 perintah Tuhan dalam ajaran Yahudi. Sayangnya, bangunan Bait Suci ini kemudian mengalami kehancuran akibat pemberontakan terhadap Kekaisaran Romawi. Perang tersebut menghancurkan banyak bangunan termasuk bangunan Bait Suci. Sisa-sisa bangunan Bait Suci inilah yang kemudian dikenal dengan Tembok Ratapan. Awalnya, tembok ini dikenal sebagai Tembok Barat. Namun karena orang-orang Yahudi sering berdoa dan meratapi dosa di bangunan tersebut, maka bangunan ini akhirnya dikenal dengan sebutan Tembok Ratapan. Tembok Ratapan ini selalu ramai dikelilingi oleh banyak orang. Biasanya, umat Yahudi akan berdoa sambil menyelipkan sebuah kertas di dinding Tembok Ratapan. Hal ini karena doa-doa yang tertulis di kertas dan diselipkan ke Tembok Ratapan dipercaya akan terkabul. Bangunan ini dipisah menjadi 2 bagian, yaitu bagian sebelah kiri untuk laki-laki dan bagian sebelah kanan untuk perempuan. Di antara 2 bagian bangunan tersebut dipisah oleh dinding pembatas. Hal ini karena orang Yahudi percaya bahwa laki-laki dan perempuan tidak boleh berdoa bersama-sama. Saat mengunjungi Tembok Ratapan, pengunjung biasanya akan diminta untuk membasuh tangan dan bersuci dengan air yang disediakan. Selain itu juga, pengunjung laki-laki juga akan diberikan sebuah peci kecil untuk menutup jendela. Peci ini tidak perlu dikembalikan dan bisa dibawa pulang oleh pengunjung setelah selesai berdoa. Setelah mengetahui sejarah dari Tembok Ratapan, simak informasi tentang fakta-fakta menarik mengenai Tembok Ratapan yang belum diketahui banyak orang, dan berikut ini adalah pembahasannya. Yang pertama, tinggi Tembok Ratapan. Tembok Ratapan awalnya memiliki ketinggian sekitar 60 meter atau 200 kaki. Namun, setelah mengalami kehancuran, ketinggian Tembok Ratapan saat ini hanya 19 meter atau sekitar 60 kaki alias sepertiga dari tinggi bangunan aslinya. Yang kedua, terdapat lebih dari 1 juta lembar kertas di Tembok Ratapan. Tembok Ratapan atau Tembok Barat merupakan tempat berdoa dan ziarah bagi orang Yahudi. Setiap tahunnya, pengunjung Tembok Ratapan ini meninggalkan kertas berisi doa dengan tulisan tangan diletakkan di antara celah-celah bangunan. Terdapat lebih dari 1 juta lembar kertas berisi doa-doa untuk Tuhan, serta keinginan pribadi yang terselip di antara batu bangunan Tembok Ratapan setiap tahunnya.
Yang nomor 3 adalah sebagian besar bangunan berada di bawah tanah. Fakta menarik lainnya tentang tembok ratapan adalah sebagian besar bangunannya berada di bawah tanah. Tembok ratapan terbuat dari batu kapur yang terdiri dari 45 baris. Sebanyak 28 baris batu bangunan berada di atas tanah dan 17 batu lainnya berada di bawah tanah. Batu terbesar pada tembok ratapan memiliki panjang sekitar 13,41 meter dan berat 570 ton. Nah sahabat beriman, demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa share video ini agar lebih bermanfaat nantinya. Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya hanya di channel 1001 Doa. Saya pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.